صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآية. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang berbahagia, tiada kata yang pantas diucapkan selaku hamba kepada Khalik-Nya kecuali ucapan rasa syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam khutbah yang sangat singkat, mudah-mudahan apa yang saya paparkan memberikan renungan buat kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Judulnya Kunci Kebahagiaan dan Ketenangan. Sebagai orang yang beriman, tentu pijakan utama yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, sebagai arah tujuan kita, mau baik atau buruk sudah terpapar di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dhillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Orang itu akan diliputi rasa kehinaan, galau, gelisah, tidak tenang, hidupnya seakan-akan gak punya arah, kecuali orang itu senantiasa meningkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan hubungan kepada sesama manusia. Di dalam surat An-Nisa diperjelas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Beribadah kepada Allah dan janganlah kamu melakukan kesyirikan. Sebagai orang yang beriman, tentunya setiap hari harus meningkatkan diri kepada Allah. Paling tidak ada 3 hal, yaitu perbaiki sholatnya. Nih adik-adik yang masih ngobrol, mohon ketertibannya. Selama sholat diperbaiki sholatnya, apalagi terasa hadirnya Allah mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Ini Masya Allah. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, niscaya dia adalah mendirikan tiang-tiang sendi-sendi agama. Siapa yang sholatnya tidak terabaikan, umpamanya kadang-kadang sholat, ngakhirin waktu sholat, bahkan meninggalkan sholat, tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya, itu seakan-akan meruntuhkan tiang-tiang agama. Ayo kita perbaiki. Yang nomor 2, Al-Quran. Masya Allah, kadang-kadang miris banget, sudah tua belum khatam Al-Quran. Bahkan saya tanya, belum kenal itu huruf. Masya Allah, bagaimana nanti di alam kubur dipertanyakan di hadapan Allah, selama ini umurnya digunakan untuk apa? Padahal Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai arah tujuan. Kalau Al-Quran disingkirkan,
nggak pernah dibaca, nggak pernah ditadabburi, bagaimana kehidupan kita mau bagus? Naudzubillah. Dan paling tidak yaitu nomor 3, hatinya senantiasa cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah paling tidak dengan 3 hal ini akan meningkat keimanan kita pada Allah. Namun tidak cukup berhenti di sini saja. Secara ubudiyah sendirian bagus, tapi di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi disebutkan hubungan kepada sama manusia pun harus bagus. Paling tidak ada 8. Yang pertama, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua. Masya Allah. Alqamah, kita udah pernah dengar kisahnya. Beliau ahli ibadah, baca Al-Qur'annya berkali-kali hatam, sedekahnya bagus. Namun di dalam ketika sakaratul maut tidak bisa menyampaikan lafaz la ilaha illallah. Disebabkan apa? Dia menyakiti hati orang tuanya. Dia lebih peduli kepada istrinya daripada kepada ibunya. Bahkan Rasulullah karena takut Alqamah itu tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir ujung kematiannya. Wahai ibu, apakah Alqamah ini dibakar hidup-hidup aja? Disaksikan oleh sahabat-sahabat saya. Apa kata ibunya? Wahai Rasulullah, walaupun Alqamah menyakiti hati saya, walaupun kemarin saya tidak mengakui keberadaan dia anak saya akan mengampuni apa kesalahan dia. Dengan ucapan saya ampuni, langsung bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jangan diremehkan. Kalau punya orang tua, ayo berbuat baik, doakan. Nah, yang nomor 2, wadzil qurba, tali kerabat, kakak adik, jangan musuhan. Apalagi urusan kecil, masalah warisan, masya Allah, sampai bunuh-membunuh. Bagaimana kondisi orang tua kita yang udah meninggal, udah memberikan warisan yang tadinya harusnya memberikan maslahat, malahan membawa mudarat kepada dirinya. Dia disiksa di alam kubur. Naudzubillah. Jangan diremehkan. Kalau punya kakak adik, ayo yang akur, yang rukun. Alam kubur, orang tua yang ada di alam kubur itu senang, ya Allah kalau akur. Bahkan di dalam kisah, di dalam kitab Duratun Nasihin, ada seorang ulama yang ibadahnya bagus. Dalam kehidupannya dia pernah menyakiti kakak kandungnya. Wahai kakak, kamu selalu hutang kepada saya, selalu repotin saya. Detik ini, saat ini saya tidak punya kakak lagi. Masya Allah. Gak taunya di mimpi, yaitu si ulama itu masuk neraka. Temannya minta tolong, mintain maaf ke kakaknya. Dengan asbab dia minta maaf, alhamdulillah dimaaf. Inilah, ayo. Dan akhir dari apa yang saya sampaikan, jangan diremehkan hubungan kepada sesama manusia. Kalau ada undangan RW, kerja bakti, ayo ikut. Kalau ada apa, ikutlah. Semrawung kebaikan, jangan terus kita eksklusif merasa soalin. Jangan. Harus semuanya diikut sertakan. Ujung dari apa yang saya sampaikan, yaitu ada seorang perempuan yang katanya sahabat-sahabat Nabi itu dia ahli surga. Ya Rasulullah, si fulana ahli surga. Apa indikatornya? Oh, dia sholatnya rajin, puasanya nggak pernah berhenti, sholat tahajudnya setiap malam, ibadahnya luar biasa. Cuman satu ya Rasulullah. Apa itu? Ucapannya selalu menyakiti hati tetangga-tetangga. Ketika Rasulullah mendengar kalimat itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wallahi, imra'atun ashabun nar.
Demi Allah, demi Allah, demi Allah, perempuan yang semacam itu, yang selalu menyakiti hati orang tetangganya, dia layak menjadi penghuni neraka. Ayo kita resapi, kalau bisa dua-duanya, meningkatkan hubungan kepada Allah, meningkatkan kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahumma 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, yang hadir pada salat Jumat ini semuanya diberikan sehat, diberikan panjang umur dalam taat, diampuni segala dosanya, putra putrinya menjadi anak yang saleh salehah. Mudah-mudahan setiap langkahnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir dari penghujung kematiannya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa yaqamus shalah. Allahu akbar.